Selanjutnya di sini ada pengaruh dari online sales kepada customer service. Yang pertama, respon time kepada customer. Dengan adanya online sales ini, respon time-nya ya untuk produk yang dikirim secara fisik memang membutuhkan waktu yang lebih lama ya dibandingkan dengan toko retail. Namun untuk produk yang digital ini bisa cepat ya. Misalnya membeli musik misalnya ya, atau membeli film ya. Nah, itu bisa saat itu juga diperoleh. Jadi tidak ada delay bahkan ya. Kemudian variasi produk ya. Ini bisa lebih banyak ya variasinya karena tidak dibatasi oleh ruang ya. Kemudian produk availability juga ya bisa melakukan agregasi inventory ya. Jadi ketersediaan produknya juga lebih tinggi ya. Kemudian informasi terkait ketersediaan produk juga bisa diperoleh oleh customer ya dengan online ya. Berapa jumlah produk yang tersedia, apakah produk tersebut masih ada atau stock out ya, atau masih perlu menunggu ya. Kemudian customer experience ya. Ini tergantung dari kualitas online sales-nya ya, terkait akses misalnya ya, kemudian kemudahan penggunaan aplikasi ya. Kemudian faster time to market ya. Semakin cepat time to market. Ya bahkan sebelum barang itu misalnya diproduksi ya, informasinya sudah bisa diperoleh customer dan bisa melakukan pemesanan ya. Ada istilah mungkin seperti pre-order ya. Kemudian order visibility. Dengan adanya internet, customer bisa lebih mudah melihat status dari pesanannya. Apakah pesanannya sudah dikonfirmasi, sudah dikirim, atau sudah sampai di mana ya, bisa dilihat. Kemudian returnability relatif lebih sulit ya dengan menggunakan online order ini ya. Ya beda dengan retail ya, bisa langsung datang ke retailnya kemudian menukar produknya. Dengan online yang membutuhkan waktu untuk penukaran produk. Kemudian proporsi barang yang dikembalikan juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan retail ya. Karena bisa jadi ada kemungkinan untuk tidak sesuainya lebih tinggi ya, dibandingkan dengan retail yang bisa dilihat langsung fisik barangnya. Kemudian direct sales to customer ya. Dengan adanya sosial media seperti sekarang ya, maka proses penjualan bisa berlangsung secara cepat langsung ke customer ya. Promosinya, kemudian juga produk-produk baru yang ditawarkan ya. Kemudian harga bisa lebih fleksibel ya. Portofolio produk, kemudian promosi ya. Online sales ini lebih mudah ya mengelola pendapatan dari portofolio produk ya secara lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan saluran distribusi yang konvensional tradisional. Kemudian kalau ada promosi juga bisa langsung diinformasikan kepada customer ya dengan cepat dan dengan biaya yang jauh lebih murah ya. Kemudian proses pembayaran ya juga lebih efisien ya karena tidak perlu membawa uang cash ya, bisa menggunakan transfer bank ya atau dengan menggunakan uang digital ya. Pengaruh dari online sales kepada biaya inventory ya, di sini tingkat inventory bisa jauh lebih rendah ya kalau misalnya dilakukan agregasi. Nah, agregasi ini dimungkinkan di gudang yang misalnya jauh dari customer ya, sehingga agregasinya semakin banyak, skala ekonominya semakin tinggi, biaya simpannya semakin rendah. Nah, tapi dibutuhkan customer yang relatif mau menunggu gitu ya. Dari sejak pesan sampai barang itu dikirim kan, karena jauhnya jarak ya antara customer dengan gudang ya. Kemudian juga bisa dilakukan postpone ya. Postpone penundaan produk barang jadi ya sampai tibanya pesanan dari customer. Kemudian
fasilitas ya. Biaya fasilitas ya tergantung ya, biaya fasilitas tergantung dari banyaknya fasilitas dan lokasi dari fasilitas yang ada di dalam jaringan ya. Kemudian yang kedua tergantung juga dari biaya operasi untuk setiap fasilitas tersebut ya. Nah sebenarnya dengan online sales ini ya, itu biaya operasi bisa ditekan ya, karena kalau di retail kan dibutuhkan misalnya setiap retail itu ada beberapa kasir misalnya ya, ada beberapa penjaga atau petugas ya, tapi dengan online ini bisa diefisienkan ya jumlah customer service-nya. Kemudian juga dari sisi jumlah dan juga lokasi ya, ini tergantung dari seberapa responsif ya jaringan online sales kita itu akan melayani customer ya. Kemudian berikutnya transportasi ya. Biaya transportasi tentu jauh lebih murah ya kalau misalnya barang yang dikirim dalam bentuk digital ya. Seperti video gitu kan, audio gitu kan. Tapi untuk yang non digital ya, proses agregasi inventory ini akan meningkatkan biaya transportasi khususnya outbound. Selanjutnya informasi. Penjualan online bisa memungkinkan adanya sharing informasi terkait dengan demand ya di sepanjang rantai pasok ya, sehingga bisa memperbaiki visibilitas dari pesanan atau visibilitas dari demand. Kemudian internet juga bisa digunakan untuk berbagi perencanaan ya, kemudian juga peramalan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam rantai pasok, sehingga lebih lanjut ini bisa memperbaiki koordinasi. Dan pada akhirnya ini akan mengurangi biaya rantai pasok secara keseluruhan ya, dan juga semakin menyesuaikan antara supply dengan demand ya. Sehingga di sini kita melihat ya bagaimana informasi ini adalah sebagai enabler. Namun sudah barang tentu dibutuhkan tambahan biaya untuk membangun dan mengelola infrastruktur informasi. Kalau di toko retail tidak ada misalnya programmer ya atau database administrator. Nah, kalau di online sales dibutuhkan programmer, dibutuhkan database administrator ya, dibutuhkan pegawai yang mengelola website ya, sehingga informasi produk bisa update ya. Nah, sudah barang tentu pengaruh dari online sales kepada layanan customer dan juga kepada biaya akan berbeda antara satu industri dengan industri yang lain. Antara misalnya industri otomotif dengan farmasi ya. Industri otomotif, orang beli mobil ya, tentu lebih cenderung untuk datang, kemudian mencoba mobilnya ya. Industri yang lain misalnya farmasi ya, farmasi juga akan berbeda misalnya antara produk-produk suplemen seperti vitamin ya, dengan obat-obatan yang dibutuhkan segera. Nah, di sini kita bisa melihat pengaruh dari online sales ini dengan membuat online sales scorecard ya, terhadap misalnya pengaruhnya dilihat di respon time, product variety ya, product availability sampai ke information. Sehingga kalau kita lihat dampaknya sangat positif ya, secara total ya kita bisa menggunakan online sales ini sebagai jaringan distribusi untuk produk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.